Tahukah kamu, pelakor tidak datang dengan wajah jahat. Seringkali mereka menampilkan wajah manis dan penuh perhatian. Namun di balik itu, ada niat tersembunyi untuk merebut kebahagiaan orang lain. Dan tanda-tanda itu bisa kita kenali bersama. Inilah saatnya kita membongkar siapa sebenarnya mereka. Jadi untuk itu, judul video kali ini adalah 10 cara mengenali seorang pelakor. Kita akan bahas tanda-tanda nyata yang sering luput disadari. Ciri yang mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa menghancurkan. Dan kamu perlu tahu sejak awal agar bisa waspada. Baiklah, mari kita mulai. 1. Mencuri perhatian secara halus. Pelakor jarang datang dengan cara frontal. Mereka tidak langsung menunjukkan niat sebenarnya. Yang mereka lakukan justru sebaliknya, mencuri perhatian secara halus. Awalnya terlihat biasa saja, sekadar senyum, sekadar basa-basi, atau sekadar perhatian kecil. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, semua itu punya pola. Bukan lagi sekadar keramahan, melainkan upaya mencuri ruang dalam hati pasangan orang lain. Pelakor pandai memainkan detail kecil. Mereka tahu kapan harus mengirim pesan singkat. Mereka tahu kapan harus memuji, kapan harus pura-pura peduli. Semua dilakukan dengan cara yang seolah-olah wajar, padahal penuh perhitungan. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada perhatian yang terselubung, karena pada awalnya, perhatian itu tidak menimbulkan curiga. Justru terlihat manis, terlihat sopan, dan terkesan tulus. Namun perlahan, perhatian itu menancap, meninggalkan jejak di hati targetnya. Pelakor jarang datang dengan godaan vulgar. Mereka lebih suka bermain dengan rasa penasaran, memberikan potongan kecil perhatian yang membuat seseorang merasa spesial. Seolah ada orang lain yang benar-benar melihat dan mengerti dirinya. Halusnya cara ini membuat banyak hubungan goyah tanpa sadar. Pasangan yang awalnya kuat, bisa mulai longgar ikatannya. Semua dimulai dari interaksi kecil yang tidak dianggap berbahaya. Tapi interaksi itu tumbuh, berakar, lalu merusak. Perhatian halus ini ibarat tetesan air. 1-2 tetes tidak terasa. Namun jika terus-menerus, ia mampu melubangi batu yang paling keras. Begitu pula hati seseorang, akhirnya bisa goyah oleh perhatian kecil yang berulang. Bahaya sebenarnya bukan pada besarnya perhatian, tetapi pada konsistensinya. Pelakor jarang lelah memberi atensi kecil. Dan justru itu yang membuat target merasa dibutuhkan dan dihargai. Perhatian seperti ini menciptakan perbandingan diam-diam. Seseorang mulai membandingkan pasangannya dengan orang lain. Kenapa dia lebih perhatian? Kenapa dia lebih peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pintu masuk kehancuran. Tidak jarang, pelakor mengincar momen ketika pasangan sedang lemah, saat sedang bertengkar, saat sedang kecewa, atau saat merasa kesepian. Di momen rapuh itulah perhatian kecil terasa sangat berarti. Dan disitulah celah terbuka semakin lebar. Yang paling licik adalah bagaimana mereka tetap terlihat polos. Tidak pernah terang-terangan menunjukkan niat buruk. Seakan semua yang mereka lakukan hanyalah bentuk kebaikan. Padahal, ada tujuan tersembunyi yang perlahan menggerogoti. Banyak hubungan hancur bukan karena perselingkuhan yang jelas, melainkan karena proses kecil yang tumbuh tanpa disadari. Dan perhatian halus ini adalah salah satu pintu paling awal. Sekali pintu itu terbuka, sulit untuk menutupnya kembali. Inilah kenapa kita perlu waspada. Karena tidak semua perhatian berasal dari ketulusan. Ada yang menyamarkannya sebagai kebaikan, padahal di balik itu, ada niat untuk merebut sesuatu yang bukan miliknya. Pelakor tahu betul cara bermain di wilayah abu-abu. Mereka bisa berdalih, kan cuma ramah. Atau berkata, aku hanya peduli. Dan kata-kata itu sering membuat orang lain lengah. Mencuri perhatian secara halus adalah strategi yang nyaris tak kasat mata. Tapi justru karena tak kasat mata, dampaknya jauh lebih berbahaya. Mereka merayap perlahan, masuk tanpa terlihat. Dan tiba-tiba, hubungan yang kuat bisa runtuh begitu saja. Renungan untukmu di poin 1 ini. Setiap perhatian memang terasa menyenangkan, namun tidak semua perhatian datang dari hati yang tulus. Ada yang datang dengan niat tersembunyi, penuh ego dan ambisi.
Dan itu bisa menghancurkan yang sudah lama kita bangun. Ketika seseorang berani mencuri perhatian pasanganmu, itu bukan sekadar tindakan kecil yang bisa dibiarkan. Itu adalah tanda bahwa dia tidak menghargai batasan dan dia siap melukai tanpa merasa bersalah. Pelajaran terbesar dari ciri ini adalah kewaspadaan. Jangan anggap remeh perhatian yang berlebihan dari orang luar. Kadang, yang tampak ramah justru menyimpan bahaya. Dan kesadaran itu bisa menyelamatkan hubunganmu. 2. Tidak mengenal rasa malu. Ada satu ciri yang membuat pelakor begitu berbahaya. Mereka tidak mengenal rasa malu, tidak peduli pada norma, tidak peduli pada pandangan orang. Yang penting bagi mereka hanyalah mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka tahu orang yang didekati sudah punya pasangan. Mereka tahu rumah tangga itu sah dan resmi, tapi semua itu tidak menjadi penghalang. Mereka tetap maju, seolah-olah itu bukan masalah. Rasa malu seharusnya menjadi rem bagi manusia, membuat kita berhenti ketika berhadapan dengan batasan moral. Namun bagi pelakor, rem itu sudah rusak. Mereka tidak berhenti, justru semakin berani melangkah. Pelakor bisa dengan mudah muncul di hadapan pasangan sah. Bisa menyapa tanpa rasa bersalah, bisa menelpon, bisa mengirim pesan, bahkan di depan umum, seolah-olah tidak ada yang salah dengan semua itu. Inilah bentuk keberanian yang salah arah. Bukan keberanian untuk kebaikan, melainkan keberanian untuk melukai. Mereka tidak peduli dengan luka yang akan ditinggalkan. Yang penting keinginannya terpenuhi. Tidak mengenal rasa malu juga berarti berani melawan norma sosial. Mereka sanggup menampilkan wajah manis di depan banyak orang, padahal diam-diam mereka merusak dari belakang. Dan ironisnya, mereka jarang merasa bersalah. Bahkan, ada yang merasa bangga dengan keberadaannya. Seolah bisa merebut hati seseorang adalah sebuah kemenangan. Seolah berhasil menyingkirkan pasangan sah adalah sebuah prestasi. Padahal itu hanyalah bukti dari hati yang kosong. Rasa malu adalah benteng terakhir dari moral. Ketika benteng itu runtuh, tidak ada lagi penghalang. Segala tindakan bisa mereka lakukan tanpa rasa bersalah. Dan itu yang membuat pelakor begitu sulit dilawan. Banyak pasangan sah yang akhirnya merasa terhina, karena bukan hanya cinta yang direbut, tapi juga harga diri yang diinjak-injak. Semua karena ada orang yang tidak tahu malu. Lebih menyakitkan lagi ketika mereka masih bisa tersenyum, masih bisa berakting seolah tidak bersalah, masih bisa tampil manis di depan banyak orang, padahal mereka tahu betul apa yang sedang mereka lakukan. Ketidakmaluan ini juga membuat mereka sulit berhenti, karena tidak ada rasa bersalah yang menahan langkahnya. Mereka bisa terus mendekat, terus mencoba, terus merayu, sampai akhirnya hubungan orang lain benar-benar hancur. Dan yang lebih ironis, kadang orang seperti ini pandai bersembunyi, bisa menyamarkan diri sebagai sahabat, sebagai teman dekat, tapi di balik kedekatan itu, ada niat untuk merebut, dan mereka tidak merasa malu melakukannya. Hidup tanpa rasa malu membuat seseorang kehilangan arah, karena apapun yang salah bisa terlihat benar, apapun yang jahat bisa dianggap wajar, dan itulah jalan yang ditempuh banyak pelakor. Mereka mengorbankan harga diri hanya untuk kepuasan sesaat, mengorbankan moral hanya untuk cinta terlarang, mengorbankan wajah tanpa rasa malu demi sesuatu yang rapuh. Dan pada akhirnya, mereka sendiri yang terjebak. Tidak mengenal rasa malu adalah tanda bahwa hati sudah beku, tidak lagi peka pada luka yang ditinggalkan, tidak lagi peduli dengan perasaan orang lain, yang ada hanya keinginan untuk menang sendiri. Renungan untukmu di poin 2 ini. Rasa malu seharusnya menjadi penjaga diri. Ketika kita tahu batasan, kita belajar menghormati orang lain. Namun ketika rasa malu hilang, manusia bisa berubah menjadi kejam. Itulah yang sering terjadi pada pelakor. Ketidakmaluan bukan tanda kekuatan. Itu justru tanda kelemahan hati. Karena orang yang kuat tahu cara menahan diri, sedangkan yang lemah hanya tahu menuruti nafsu. Kita perlu belajar dari ciri ini, bahwa menjaga rasa malu berarti menjaga martabat, bahwa menahan diri berarti melindungi orang lain, dan itu jauh lebih berharga daripada cinta terlarang.
Pada akhirnya, rasa malu adalah cermin hati. Jika hati bersih, rasa malu akan menjaga kita. Jika hati kotor, rasa malu akan hilang. Dan ketika itu terjadi, kehancuran pasti menunggu. 3. Pura-pura peduli. Ada ciri lain yang sering membuat banyak orang tertipu. Pelakor pandai berpura-pura peduli. Sikapnya terlihat manis, penuh perhatian, bahkan seolah tulus. Padahal semua itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan niat sebenarnya. Mereka sering hadir di saat yang tepat, ketika pasangan orang lain sedang lemah, sedang sedih, atau sedang kecewa. Mereka masuk dengan kalimat yang menenangkan, seolah menjadi tempat yang aman untuk bersandar. Padahal, kepedulian itu jarang benar-benar tulus. Semua dihitung, semua diperhitungkan. Mereka tahu bagaimana mengatur kata-kata agar terdengar meyakinkan, agar target percaya bahwa hanya merekalah yang mengerti. Pura-pura peduli adalah strategi yang sangat licik, karena tidak ada yang menolak kepedulian. Semua orang ingin didengar, ingin diperhatikan, dan pelakor memanfaatkan kebutuhan itu untuk masuk lebih dalam. Kepedulian palsu ini biasanya dimulai dari hal kecil, menanyakan kabar setiap hari, mengirim pesan di malam saat orang lain mungkin sedang bertengkar, atau sekadar memberi perhatian kecil yang tampak sederhana. Namun justru dari hal-hal sederhana itu, benih keterikatan tumbuh. Target mulai merasa bahwa ada orang lain yang lebih peduli, mulai membandingkan pasangan sah dengan orang ketiga itu, dan perbandingan itu adalah awal kehancuran. Pelakor tahu cara bermain dengan perasaan manusia. Mereka tahu bahwa simpati adalah pintu paling mudah untuk masuk. Mereka tahu bahwa orang yang sedang terluka tidak butuh penilaian, hanya butuh telinga yang mendengar dan kata-kata yang menenangkan. Disinilah topeng kepedulian itu bekerja. Mereka berperan sebagai sosok yang bisa dipercaya, sosok yang selalu ada di saat dibutuhkan. Padahal sebenarnya, mereka sedang menyiapkan jebakan. Semakin lama, kepedulian pura-pura ini membuat target terikat. Setiap keluhan, setiap curhat, selalu diarahkan kepada pelakor. Hingga pada akhirnya, pasangan sah semakin tersingkir, karena perhatian emosional sudah berpindah arah. Pura-pura peduli adalah permainan psikologis. Mereka membuat target merasa istimewa, merasa lebih dihargai, lebih dimengerti, lebih diterima. Dan itu yang membuat banyak orang akhirnya jatuh ke dalam perangkap. Yang lebih menyakitkan adalah sikap kontras yang mereka tunjukkan. Di depan target, mereka bisa terlihat manis dan tulus. Tapi di balik itu, ada rasa puas melihat hubungan orang lain runtuh. Ada kesenangan terselubung dalam menghancurkan kebahagiaan orang lain. Tidak semua orang bisa melihat topeng ini dengan jelas. Karena kepedulian pura-pura sangat mirip dengan kepedulian sejati. Bedanya hanya ada di niat yang tersembunyi. Dan niat itu sulit terbaca kecuali kita benar-benar waspada. Banyak orang akhirnya menyesal karena tertipu. Mereka baru sadar setelah semua terlambat. Setelah hati sudah terikat. Setelah hubungan sudah rusak. Dan semua itu berawal dari kepedulian yang palsu. Kita perlu ingat bahwa peduli sejati tidak butuh pengakuan. Peduli sejati tidak datang dengan tujuan tersembunyi. Peduli sejati justru menghormati batasan orang lain, bukan sebaliknya, memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pelakor yang berpura-pura peduli hanyalah penipu emosional. Mereka menggunakan kelembutan sebagai senjata, menggunakan simpati sebagai alat untuk menjerat, dan pada akhirnya, mereka hanya meninggalkan luka yang dalam. Inilah kenapa kita harus bijak membedakan kepedulian. Jangan mudah terbuai oleh perhatian yang datang tiba-tiba, apalagi jika perhatian itu muncul di saat hati sedang rapuh. Karena bisa jadi, itu bukan pertolongan, melainkan jebakan. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kepedulian sejati tidak pernah menyakiti. Ia selalu hadir dengan niat murni, bukan untuk merebut, bukan untuk merusak, tetapi untuk menjaga dan melindungi. Kita perlu hati-hati menilai sikap orang lain. Tidak semua perhatian datang dari ketulusan. Kadang, yang terlihat peduli justru adalah racun yang halus. Dan racun halus jauh lebih berbahaya daripada yang nyata. Renungkanlah ini.
Lebih baik memiliki sedikit orang yang benar-benar peduli daripada banyak orang yang hanya pura-pura peduli, karena yang palsu hanya akan meninggalkan luka. 4. Licin dalam bersandiwara. Salah satu ciri yang paling sulit dibongkar dari seorang pelakor adalah kepiawaiannya dalam bersandiwara. Mereka pandai memainkan peran seolah-olah tidak ada niat jahat. Di depan banyak orang, mereka bisa tampil manis dan polos. Namun di balik itu, mereka menyimpan agenda tersembunyi. Licin dalam bersandiwara membuat mereka sulit ditebak. Hari ini bisa berperan sebagai teman yang peduli, besok bisa menjadi sosok yang penuh simpati, dan lusa mereka bisa menjadi penghibur di balik layar. Kepiawaian ini membuat banyak orang lengah, karena apa yang terlihat di luar seringkali sangat berbeda dengan kenyataan. Kebaikan yang ditunjukkan hanyalah topeng yang digunakan untuk menutupi niat sebenarnya. Pelakor jarang menunjukkan wajah aslinya. Mereka bisa bicara dengan penuh kelembutan, bisa tersenyum dengan tulus seolah tidak ada maksud lain. Padahal semua itu hanyalah sandiwara yang dilatih dengan baik. Sandiwara ini tidak selalu kasar atau berlebihan. Justru semakin halus, semakin berbahaya. Mereka tahu cara memilih kata yang tepat, tahu kapan harus diam, kapan harus menampilkan empati. Seorang pelakor bisa mengaku sebagai sahabat yang setia, bisa berpura-pura hanya ingin membantu menyelesaikan masalah, bisa berlagak sebagai pendengar yang baik, namun pada akhirnya mereka hanya sedang memperkuat posisi mereka. Licinnya sandiwara ini membuat mereka sulit dipermalukan. Ketika ketahuan pun, mereka masih bisa memutarbalikkan cerita. Mereka bisa membuat diri mereka terlihat sebagai korban dan menyalahkan pasangan sah sebagai pihak yang berlebihan. Kemampuan bersandiwara ini seringkali membuat hubungan makin rusak, karena orang yang tertipu mulai percaya pada cerita mereka, mulai melihat pasangan sah sebagai masalah, dan mulai menempatkan pelakor sebagai penyelamat. Inilah kekuatan manipulasi yang lahir dari kepandaian bersandiwara. Mereka tidak menyerang secara langsung. Mereka hanya membangun citra yang terlihat baik, sampai orang lain mulai terjebak dalam cerita mereka. Ada banyak cara yang digunakan dalam sandiwara ini. Ada yang memakai air mata sebagai senjata. Ada yang menggunakan kesedihan palsu untuk menarik simpati. Dan ada pula yang berpura-pura menjadi korban keadaan. Licin dalam bersandiwara artinya tidak mudah dipatahkan. Setiap tuduhan bisa mereka balikan. Setiap kebenaran bisa mereka bengkokkan. Dan setiap luka yang ditinggalkan bisa mereka tutupi dengan akting. Kebohongan mereka begitu halus, hingga seringkali sulit dibedakan dengan kebenaran. Inilah yang membuat banyak orang terjebak, karena tidak menyadari sedang ditipu. Pelakor tahu bahwa kebenaran tidak selalu penting. Yang penting adalah bagaimana mereka terlihat. Selama mereka bisa terlihat baik, mereka merasa aman. Meskipun kenyataannya sangat berbeda, banyak pasangan sah akhirnya dibuat bingung. Mereka tahu ada yang salah, tapi sulit membuktikannya, karena semua sandiwara begitu rapi. Semua cerita begitu meyakinkan. Licinnya pelakor dalam bersandiwara juga membuat mereka sulit tersentuh oleh rasa bersalah. Mereka terbiasa menutupi luka dengan senyum, terbiasa menutupi niat buruk dengan alasan, dan terbiasa menyamarkan diri dengan peran yang menguntungkan. Namun, sandiwara tidak pernah abadi. Cepat atau lambat, topeng itu akan jatuh. Kebenaran akan muncul, meski ditutup dengan rapat. Dan saat itu terjadi, luka yang tertinggal akan semakin jelas. Renungan untukmu di poin 4 ini. Sandiwara bisa menipu banyak orang untuk sementara waktu. Namun sandiwara tidak akan pernah bisa menipu hati selamanya. Cepat atau lambat, topeng akan runtuh, dan kebenaran akan tetap menemukan jalannya. Tidak semua kelembutan adalah ketulusan. Tidak semua simpati lahir dari hati yang bersih. Kadang, semua itu hanyalah alat untuk menjerat. Belajarlah membedakan mana kepedulian sejati, mana sandiwara. Itu tidak mudah, tapi sangat penting. Karena satu kesalahan menilai bisa menghancurkan hubungan, dan luka itu tidak mudah disembuhkan. Ingatlah, sandiwara bisa mencuri hati untuk sesaat,
Namun cinta sejati tidak pernah lahir dari kebohongan. Cinta sejati hanya lahir dari kejujuran dan ketulusan. 5. Selalu hadir di waktu rapuh. Ada satu strategi yang sering dipakai pelakor, yaitu hadir di saat yang paling rapuh. Mereka tidak muncul ketika hubungan orang lain sedang bahagia. Mereka lebih memilih menunggu di balik bayangan, lalu masuk ketika ada celah yang terbuka. Waktu rapuh adalah saat paling berbahaya. Ketika pasangan sedang bertengkar, sedang kecewa, atau merasa sendiri. Di momen itu, hati seseorang lebih mudah goyah. Dan disitulah pelakor tahu cara memainkan peran. Mereka hadir dengan wajah penuh simpati, memberikan kata-kata manis yang menenangkan, menawarkan telinga untuk mendengar semua keluhan, seolah-olah mereka adalah penyelamat yang datang di waktu tepat. Padahal, itu bukanlah kepedulian tulus. Itu adalah perhitungan yang cermat. Mereka tahu kapan harus mendekat, kapan harus memberi perhatian. Semua dilakukan demi menancapkan diri di hati target. Banyak orang yang akhirnya jatuh bukan karena cinta, tapi karena merasa ada yang menemani di waktu sepi, merasa ada yang peduli saat pasangan sedang sibuk atau marah. Dan perasaan itu perlahan berubah menjadi ketergantungan. Inilah yang membuat kehadiran pelakor sangat berbahaya, karena mereka tidak datang secara terbuka. Mereka tidak menuntut apa-apa di awal. Mereka hanya menunggu saat yang tepat, lalu masuk tanpa izin. Ketika hati sedang rapuh, logika biasanya melemah. Orang tidak lagi berpikir jernih. Yang dicari hanyalah kenyamanan sesaat. Dan pelakor tahu persis bagaimana memberikan kenyamanan itu. Kata-kata lembut bisa terdengar seperti obat di waktu rapuh. Pesan singkat bisa terasa lebih berarti daripada doa. Senyum kecil bisa tampak lebih hangat daripada pelukan. Dan semua itu membuat target merasa diperhatikan. Masalahnya, perhatian itu tidak murni. Itu hanya umpan agar hubungan semakin dekat. Semakin sering mereka hadir di momen rapuh, semakin besar pengaruhnya. Dan semakin jauh pasangan tersingkir dari hati target. Pelakor tidak perlu bekerja keras untuk merebut hati. Cukup hadir di saat yang tepat. Cukup memberikan sedikit perhatian yang dipoles dengan manis. Dan perlahan, hati orang lain bisa mereka kuasai. Hal ini sering membuat pasangan merasa tidak adil. Karena kerja keras menjaga hubungan bisa runtuh hanya karena celah kecil. Semua perjuangan bisa kalah oleh kata-kata manis dari orang luar. Semua karena pelakor tahu kapan harus muncul. Bahaya terbesar dari ciri ini adalah sifatnya yang diam-diam. Tidak ada yang menyadari kehadirannya di awal. Semua terlihat wajar, terlihat seperti teman. Namun perlahan, batasan mulai hilang tanpa disadari. Saat hati sedang rapuh, bahkan hal kecil bisa terasa besar. Dan pelakor memanfaatkan titik lemah itu dengan sangat licik. Mereka tidak pernah terburu-buru. Mereka sabar menunggu hingga saatnya hati itu benar-benar goyah. Liciknya, mereka bisa berpura-pura tidak punya niat apapun. Padahal jelas, semua kehadiran mereka selalu diatur. Mereka bukan sekadar teman yang hadir kebetulan. Mereka adalah perencana yang tahu kapan harus melangkah. Seiring waktu, kehadiran mereka mulai menjadi kebutuhan. Target mulai mencari mereka di setiap masalah. Mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan orang luar daripada pasangan. Dan saat itu terjadi, hubungan resmi sudah berada di ambang kehancuran. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kehadiran seseorang di waktu rapuh memang bisa menyelamatkan. Namun jika niatnya salah, kehadiran itu justru menghancurkan. Dan seringkali, luka terdalam justru datang dari orang yang pura-pura peduli, padahal mereka hanya memanfaatkan kelemahan kita. Waktu rapuh adalah ujian terbesar dalam sebuah hubungan, karena saat itu, godaan lebih mudah masuk, dan keteguhan hati menjadi satu-satunya benteng. Tanpa itu, hubungan bisa runtuh seketika. Kita perlu belajar mengenali siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya menunggu kesempatan. Karena tidak semua yang hadir di saat sulit datang untuk menolong. Ada juga yang hadir hanya untuk merebut. Ingatlah, hubungan yang kuat tidak akan mudah digoyahkan. Asalkan ada kesadaran untuk menjaga. Asalkan ada batasan yang jelas antara kita dan orang luar.
karena pelakor hanya bisa masuk jika kita memberi celah. 6. Meremehkan pasangan sah. Salah satu ciri yang paling jelas dari seorang pelakor adalah sikapnya yang meremehkan pasangan sah. Dia tidak hanya datang untuk merebut perhatian, tetapi juga mencoba merusak harga diri orang yang sebenarnya memiliki hak penuh dalam hubungan itu. Ini bukan hanya soal cinta segitiga, tapi soal penghinaan terang-terangan pada komitmen dan martabat orang lain. Bagi pelakor, pasangan sah dianggap hambatan, bukan sosok yang pantas dihormati. Seringkali, peremehan itu dimulai dari cara halus, ucapan-ucapan yang seakan tidak berarti, tetapi penuh sindiran menusuk. Misalnya, komentar tentang penampilan, tentang cara berbicara, atau bahkan tentang kehidupan sehari-hari pasangan sah. Sekilas terdengar biasa, tapi di baliknya ada niat untuk menunjukkan superioritas palsu. Dia akan berkata, "Pantas saja dia mencari aku, soalnya kamu terlalu sibuk." Atau, "Kalau aku jadi istrinya, dia nggak akan kekurangan perhatian." Kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya racun, tapi juga pisau yang menggores perlahan ke hati orang yang sah. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang sering dipakai untuk melemahkan mental. Lebih parah lagi, pelakor bisa memperluas hinaannya di hadapan orang lain. Mereka tidak segan membandingkan diri dengan pasangan sah di depan teman-teman, bahkan keluarga, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul, lebih menarik, lebih layak dicintai. Padahal kenyataannya, apa yang dia lakukan hanyalah pencitraan semu untuk menutupi kekosongan diri. Pasangan sah seringkali terjebak dalam dilema berat. Di satu sisi, dia marah karena dihina. Di sisi lain, dia sakit hati karena merasa ditinggalkan. Dan di tengah semua itu, ada luka mendalam yang sulit disembuhkan hanya dengan kata-kata penghiburan. Pelakor biasanya tidak berhenti di sana. Dia terus mencari cara untuk menekan pasangan sah, membuatnya merasa tidak cukup baik. Ada yang sengaja memamerkan hadiah dari pria yang sudah beristri. Ada juga yang terang-terangan pamer di media sosial dengan kode-kode yang menyakitkan. Setiap aksi itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang sudah terbuka. Meremehkan pasangan sah juga seringkali dibungkus dengan sikap sok kasihan. Pelakor berpura-pura menjadi pihak yang mengerti, yang bisa memberikan apa yang kurang. Padahal semua itu hanyalah kedok untuk membenarkan tindakannya sendiri. Dia tahu apa yang dia lakukan salah, tapi terus menutupi dengan dalih-dalih murahan. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi pasangan sah yang diremehkan, berjuang menjaga rumah tangga, tapi dilabeli sebagai orang yang gagal, mencoba menjadi yang terbaik, tapi selalu dibandingkan dengan orang yang datang sebagai perusak. Itu bukan sekadar rasa sakit, tapi penghinaan yang menusuk harga diri terdalam. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika pasangan sendiri mulai terpengaruh. Karena racun kata-kata pelakor, dia jadi melihat pasangannya dengan kacamata yang salah. Yang dulunya tampak setia, kini dianggap membosankan. Yang dulunya terlihat penuh pengorbanan, kini direduksi seakan tidak pernah cukup. Meremehkan pasangan sah pada dasarnya adalah strategi untuk memperkuat posisi pelakor. Dia ingin menanamkan keyakinan bahwa dirinya lebih baik. Dia ingin pasangan sah merasa kalah, merasa tidak berdaya. Itu adalah permainan psikologi kotor yang kejam. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan pelakor. Pasangan sah mungkin bisa jatuh, bisa terluka, bisa menangis. Namun pada akhirnya, orang yang dihendakkan akan bangkit dengan kekuatan yang tidak dia bayangkan. Dan justru pelakorlah yang akan terjebak dalam kebohongannya sendiri. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pasangan sah yang diremehkan mungkin merasa rapuh sekarang. Tapi ingat, harga diri tidak ditentukan oleh mulut pelakor. Siapapun yang berusaha menjatuhkanmu, sebenarnya sedang menunjukkan kelemahannya sendiri. Karena hanya jiwa yang kecil yang butuh meremehkan orang lain untuk merasa besar. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut pelakor adalah cermin dari ketakutan dalam dirinya. Dia takut tidak cukup, dia takut ditinggalkan, dia takut tidak dianggap. Itulah sebabnya dia menyerang, menghina, dan meremehkan. Semua itu hanyalah bayangan dari kekosongan yang dia sembunyikan. Dan pada akhirnya, yang tetap akan berdiri adalah mereka yang kuat menjaga harga diri. Pasangan sah mungkin tersakiti, tapi martabatnya tetap utuh. Sementara pelakor yang meremehkan
akan hidup dalam lingkaran kebohongan dan rasa tidak puas. 7. Pintar memanipulasi. Pelakor tidak hanya hadir dengan wajah manis dan kata-kata lembut. Di balik senyumannya, seringkali tersembunyi niat yang sangat terarah. Mereka pintar membaca situasi, lalu memelingkirnya agar menguntungkan dirinya. Dan sayangnya, banyak orang yang tidak sadar saat sudah terjebak dalam permainan halus itu. Manipulasi adalah senjata utama seorang pelakor. Dia tahu cara menampilkan diri seolah-olah peduli. Dia bisa membuat dirinya tampak rapuh, lemah, dan butuh perhatian. Padahal, semua itu hanyalah strategi agar simpati orang lain jatuh kepadanya. Ketika berbicara, dia pandai memilih kata-kata. Kalimatnya penuh jebakan emosional. Dia bisa membuat laki-laki merasa dibutuhkan, atau membuat laki-laki merasa bersalah jika meninggalkannya. Contoh manipulasi yang sering terjadi adalah dengan memainkan posisi korban. Dia berkata bahwa hidupnya penuh kesulitan, bahwa tidak ada yang benar-benar peduli padanya, bahwa hanya si laki-laki itu yang bisa memahami dirinya. Dalam kondisi seperti itu, laki-laki yang mendengarnya bisa merasa istimewa. Dia berpikir bahwa dirinya adalah satu-satunya penyelamat, padahal itu hanya umpan, agar dia semakin terikat dan semakin sulit melepaskan diri dari hubungan yang salah. Pelakor juga sering menggunakan kebalikannya. Bukan sekadar tampak lemah, tapi juga bisa tampil kuat. Dia bisa meyakinkan bahwa dirinya berbeda dari pasangan sah, bahwa dia lebih pengertian, lebih sabar, dan lebih memikat. Semua itu hanyalah permainan perbandingan. Dia membuat pasangan sah terlihat buruk tanpa harus berkata kasar. Dia hanya butuh menekankan sisi baik dirinya. Dan perlahan, laki-laki itu mulai termakan ilusi. Kemampuan manipulasi pelakor sering juga masuk ke ranah emosi negatif. Dia bisa membuat laki-laki merasa bersalah tanpa alasan jelas. Misalnya, jika laki-laki mencoba menjauh, dia berpura-pura sakit hati, atau bahkan menangis seakan-akan dia benar-benar disakiti. Air mata itu sering bukan tanda ketulusan, tapi sebuah alat untuk mengikat kembali orang yang hampir sadar. Mereka tahu kelemahan emosional laki-laki, dan air mata adalah kunci yang sering berhasil membuka pintu simpati. Manipulasi juga bisa berupa janji-janji kosong. Janji akan berubah, janji akan berhenti, janji akan memperbaiki keadaan. Namun, janji itu hanya alat untuk menunda penolakan, dan seringkali janji itu tidak pernah ditepati. Pelakor yang pintar memanipulasi juga mampu membolak-balik fakta. Dia bisa membuat kebohongan terdengar masuk akal. Dia bisa meyakinkan orang bahwa dialah yang diperlakukan tidak adil. Dan tanpa sadar, orang mulai percaya pada versinya. Inilah yang membuat pelakor sulit dikenali pada awalnya. Karena topeng yang dia pakai tampak meyakinkan. Senyumannya terlihat tulus, kata-katanya terdengar lembut. Tapi sebenarnya semua sudah dihitung dengan rapi. Yang berbahaya adalah ketika manipulasi itu berhasil menanamkan keraguan. Laki-laki bisa mulai meragukan pasangannya sendiri. Dia bisa merasa bahwa rumah tangganya memang salah arah. Padahal, semua itu hanyalah hasil permainan kata. Semakin lama manipulasi berlangsung, semakin dalam jeratnya. Renungan untukmu di poin 7 ini. Manipulasi adalah bentuk pengkhianatan yang lebih halus dari sekadar perselingkuhan, karena bukan hanya tubuh yang direbut, tapi juga pikiran dan perasaan. Orang yang terjebak manipulasi sering tidak sadar dirinya sedang dikendalikan. Mereka baru tahu ketika semuanya sudah hancur. Jika ada seseorang yang terlalu sering membuatmu merasa bersalah, atau selalu berusaha menanamkan keraguan tentang pasanganmu, maka berhati-hatilah. Mungkin kamu sedang menjadi target, dan manipulasi itu sedang bekerja tanpa kamu sadari. 8. Berani mengambil yang bukan haknya. Salah satu ciri paling jelas dari seorang pelakor adalah keberaniannya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tahu seorang pria sudah berkomitmen, sudah punya pasangan, bahkan mungkin sudah berkeluarga, tapi dorongan ego dan keinginannya lebih besar daripada rasa hormat terhadap batasan. Dia masuk ke wilayah yang seharusnya tidak pernah disentuh. Pelakor seringkali bersembunyi di balik alasan. Katanya cinta itu datang begitu saja,
tidak bisa ditolak. Katanya hubungan itu terjadi karena ada celah dari pihak laki-laki. Namun, kenyataannya sederhana. Dia tetap sadar sedang merampas sesuatu yang bukan miliknya. Keberanian mengambil yang bukan haknya bukanlah tanda kekuatan. Itu tanda lemahnya moral dan hilangnya rasa empati pada perempuan lain. Pelakor tidak hanya melukai pasangan sah, tapi juga merusak fondasi sebuah keluarga. Dan yang lebih parah, dia melakukannya dengan sadar. Bayangkan seorang perempuan yang diam-diam masuk ke rumah orang lain. Dia tidak hanya mengambil barang, tapi juga mengambil hati dan perhatian pasangan. Itu bukan sekadar pencurian, tapi perampasan kebahagiaan, dan luka yang ditinggalkan tidak bisa sembuh hanya dalam semalam. Pelakor sering merasa punya alasan untuk membenarkan tindakannya. Ada yang bilang, kalau dia bahagia sama aku, berarti aku lebih pantas. Ada juga yang merasa, kalau dia tergoda, itu salah laki-laki, bukan salahku. Padahal, setiap orang tetap punya pilihan untuk tidak ikut merusak. Masalahnya, pelakor jarang berhenti untuk memikirkan akibatnya. Dia terlalu sibuk mengejar apa yang diinginkan. Dia menutup mata pada air mata pasangan sah yang tersakiti. Dia tidak peduli pada anak-anak yang kehilangan kehangatan keluarga. Ada bentuk keberanian yang mulia, seperti berani melawan ketidakadilan. Namun ada juga keberanian yang busuk, seperti berani mengambil yang bukan milikmu. Dan pelakor jelas memilih jenis keberanian yang salah. Sebuah keberanian yang hanya menyisakan kehancuran. Seorang pelakor tidak hanya mengambil seorang pria. Dia merampas rasa percaya seorang perempuan terhadap cinta. Dia menghancurkan keyakinan bahwa komitmen masih bisa dijaga. Dan itu luka yang jauh lebih berat daripada sekadar kehilangan seseorang. Seringkali, pelakor merasa bangga ketika berhasil memenangkan hati seorang pria. Dia merasa berhasil membuktikan dirinya lebih menarik daripada pasangan sah. Namun kebanggaan itu rapuh, karena berdiri di atas penderitaan orang lain. Dan cepat atau lambat, ia akan runtuh ditelan rasa bersalah atau karma. Karena cinta yang lahir dari perampasan tidak akan pernah tenang. Hati yang diikat dengan kebohongan tidak akan pernah benar-benar setia. Dan hubungan yang dimulai dengan mengambil hak orang lain, pasti menyimpan racun di dalamnya. Racun itu bisa muncul kapan saja, bahkan saat dia merasa sedang menang. Inilah kenapa pelakor tidak pernah benar-benar bahagia. Dia mungkin terlihat menang karena mendapatkan pria yang diinginkan, tapi jauh di dalam hati, dia tahu dirinya hanya mengambil sisa dari orang lain. Dan itu bukan kemenangan, itu kekalahan yang disamarkan. Renungan untukmu di poin 8 ini. Hidup selalu memberi pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Ketika seseorang memilih untuk menjadi pelakor, ia juga memilih jalan penuh luka. Mungkin awalnya ada euforia, tapi cepat atau lambat, bayangan dosa itu menghantui. Bagi pasangan sah yang tersakiti, ingatlah, ini bukan salahmu. Orang yang berani mengambil yang bukan haknya, sedang menunjukkan kelemahannya. Mereka mungkin bisa merebut sementara, tapi tidak akan pernah menggantikanmu sepenuhnya. Karena cinta sejati tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dirampas. Jangan biarkan luka itu merampas dirimu juga. Jangan biarkan kejahatan hati orang lain memadamkan cahaya hatimu. Bangkitlah, pulihkan dirimu, dan percaya bahwa cinta sejati masih ada. Dan orang yang berani mengambil yang bukan haknya, biarlah hidup yang memberi balasan. 9. Bermain di area abu-abu. Salah satu ciri paling licik dari seorang pelakor adalah kemampuannya untuk bermain di area abu-abu. Ia tidak pernah benar-benar terang-terangan, tapi juga tidak sepenuhnya bersembunyi. Ia pandai menciptakan situasi yang membingungkan, seakan apa yang ia lakukan masih bisa ditoleransi. Disinilah letak licikannya, membuat orang lain sulit menuduh langsung tanpa bukti yang jelas. Pelakor biasanya tahu kalau masuk ke hubungan orang lain itu salah. Namun, ia tidak akan mengakuinya secara gamblang. Ia lebih sering menempatkan dirinya sebagai sosok yang netral, seolah hanya teman biasa, padahal sebenarnya ada niat tersembunyi. Ia suka menggunakan kalimat yang samar, kan cuma ngobrol, nggak ada salahnya. Atau, masa ngobrol doang dianggap selingkuh. Kalimat seperti ini bukan sekadar alasan, tapi senjata untuk melemahkan kewaspadaan. Di depan pasangan sah, ia berlagak sopan.
Namun di belakang, ia tetap menjaga komunikasi yang intens. Ia bisa bilang hanya sekadar kerjaan, tapi nada bicara atau intensitas pesannya jauh melebihi urusan profesional. Hal-hal seperti inilah yang disebut bermain di area abu-abu. Pelakor juga pandai memanfaatkan celah. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Ketika hubungan mereka hampir ketahuan, ia akan mundur sejenak. Namun begitu keadaan tenang, ia muncul lagi dengan dalih baru. Sifat abu-abu ini membuat pasangan sah seling diragukan. Ketika istri menuduh, si pelakor bisa dengan mudah berkata, "Aku nggak ngapa-ngapain kok." Sementara suami yang sudah terbawa suasana juga ikut menenangkan, seolah masalah itu hanya kesalahpahaman. Inilah yang membuat pelakor semakin berani bermain di garis sama. Bermain di area abu-abu berarti mencampur adukan yang jelas, antara hitam dan putih, antara salah dan benar. Ia tahu apa yang ia lakukan tidak pantas, tapi ia membungkusnya dengan pembenaran. Seakan-akan semua masih wajar, padahal sudah jauh melewati batas. Jika diperhatikan, pola ini adalah strategi klasik. Pelakor jarang menabrak aturan secara langsung. Ia lebih sering mengaburkan batas, agar orang lain tidak bisa melihat jelas. Dan ketika semua sudah terlambat, barulah hubungan itu menjadi kehancuran nyata. Yang membuat berbahaya, area abu-abu ini seringkali menjerat dengan perlahan. Pasangan yang awalnya hanya merasa ini biasa saja, lama-lama terbiasa. Rasa nyaman tumbuh, lalu berubah menjadi keterikatan. Dari sekadar komunikasi samar, akhirnya jadi hubungan yang sulit dilepaskan. Pelakor paham, tidak semua orang kuat menahan godaan abu-abu. Banyak orang justru lebih mudah jatuh ketika semuanya tidak jelas. Mereka terjebak dalam ruang hanya teman, padahal kenyataannya sudah lebih. Dan ketika sadar, semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Bermain di area abu-abu adalah tanda manipulasi tingkat tinggi. Ia tahu bagaimana mengontrol situasi tanpa terlihat kasar. Ia tahu kapan harus berhenti agar tidak ketahuan, lalu tahu kapan harus menyerang lagi. Dengan cara ini, ia membuat banyak hubungan hancur perlahan. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hubungan yang sehat selalu jelas. Ada batas yang tegas. Ada komitmen yang nyata. Jika ada orang yang berusaha mengaburkannya, berarti ia sedang menyembunyikan sesuatu. Dan itu adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Kita perlu sadar, tidak semua yang terlihat samar itu wajar. Terkadang, justru disitulah jebakan terbesar berada. Membiarkan area abu-abu sama saja membuka pintu bagi kehancuran. Dan sekali pintu itu terbuka, sulit untuk menutupnya kembali. Maka jangan ragu untuk menegaskan batas. Lebih baik dianggap keras daripada kehilangan segalanya. Karena cinta yang tulus tidak pernah ragu untuk menjaga kejelasan. Dan orang yang benar-benar setia tidak akan pernah bermain di wilayah abu-abu. 10. Tidak peduli luka yang ditinggalkan. Pelakor sejati bukan hanya sekadar mengambil yang bukan miliknya. Lebih dari itu, ia tidak peduli dengan kehancuran yang ditinggalkan setelahnya. Ia menutup mata dari air mata seorang istri. Ia menutup telinga dari jeritan batin anak-anak yang kehilangan sosok ayah. Di balik sikapnya, ada satu ciri yang paling menusuk hati, ketidakpedulian. Ia bisa tersenyum puas, sementara ada keluarga yang runtuh karena ulahnya. Ia bisa merasa menang, padahal ada seorang perempuan lain yang merasa dikhianati habis-habisan. Dan ia tetap melangkah, seolah tidak ada hati yang hancur di belakangnya. Rasa empati hilang dari dirinya. Baginya, kebahagiaan adalah soal miliknya sendiri. Ia tidak mau tahu siapa yang tersakiti dalam proses itu. Seakan-akan dunia hanya berputar untuk keinginannya semata. Bayangkan, bagaimana seorang istri harus menelan pil pahit pengkhianatan. Bagaimana ia menangis diam-diam di malam hari agar anak-anak tidak mendengarnya. Bagaimana ia harus tersenyum palsu di depan keluarga besar supaya tidak ditanya-tanya. Dan semua itu terjadi sementara pelakor merasa hidupnya lebih indah dari sebelumnya. Ketika seorang pelakor tidak peduli luka yang ditinggalkan, itu bukan sekadar egois. Itu sudah masuk pada tahap kejam. Karena luka yang ditinggalkan bukan luka kecil yang bisa sembuh semalam. Itu luka yang bisa bertahan seumur hidup dan bahkan menular jadi trauma bagi generasi berikutnya.
Anak-anak yang tumbuh di tengah kehancuran rumah tangga sering kehilangan rasa percaya. Mereka belajar bahwa cinta bisa berkhianat kapan saja. Mereka belajar bahwa orang yang seharusnya menjaga bisa pergi kapan saja. Dan pelakor tidak peduli, karena baginya itu bukan urusannya. Tidak peduli luka yang ditinggalkan berarti tidak peduli dengan air mata. Tidak peduli dengan rasa hancur yang membekas di hati seorang istri. Tidak peduli dengan anak-anak yang harus tumbuh tanpa kasih sayang utuh. Tidak peduli dengan nilai-nilai keluarga yang sudah porak-poranda. Pelakor seringkali hidup dalam ilusi bahwa ia adalah pemenang. Ia merasa berhasil merebut cinta yang ia inginkan. Namun, apa arti kemenangan bila dibangun di atas penderitaan orang lain? Apa artinya bahagia bila harus menginjak air mata orang lain? Ciri ini adalah penanda paling jelas bahwa pelakor tidak hanya merusak hubungan, ia juga merusak hati, merusak jiwa, dan merusak masa depan orang lain. Ia tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, siapa yang terluka karena pilihannya? Karena dalam pikirannya, semua luka itu bukan tanggung jawabnya. Dan inilah yang paling menyakitkan. Bukan hanya perselingkuhannya yang menghancurkan, tetapi ketidakpeduliannya. Sikap dingin itu yang membuat luka semakin dalam. Karena bagaimana bisa seseorang begitu tega menutup mata pada penderitaan yang nyata di hadapannya? Ketika seseorang tidak peduli luka yang ditinggalkan, itu berarti ia sudah kehilangan sisi manusianya. Empati, rasa iba, dan hati nurani seakan mati. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk menang dan memiliki. Dan itulah salah satu wajah paling gelap dari seorang pelakor. Renungan untukmu di poin 10 ini. Luka karena perselingkuhan tidak hanya merobek hati pasangan, tapi juga merobek seluruh sistem kepercayaan dalam sebuah keluarga. Hidup mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan punya jejak. Air mata yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Rasa hancur itu akan membentuk bekas yang dalam. Dan cepat atau lambat, pelaku akan bertemu dengan karmanya. Pelakor mungkin bisa tertawa sekarang. Mungkin ia merasa berhasil hari ini. Namun luka yang ia tinggalkan akan jadi doa. Doa dari hati yang tersakiti, yang tak pernah salah alamat. Maka dari itu, satu hal yang perlu diingat, ketika seseorang tidak peduli dengan luka yang ditinggalkan, itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda kebutaan hati. Dan kebutaan hati, pada akhirnya, selalu berbalik membawa kehancuran. Itulah pembahasan tentang 10 cara mengenali seorang pelakor. Tanda-tanda ini bukan sekadar teori, tapi realita yang sering terjadi. Semakin cepat kita mengenalinya, semakin mudah kita melindungi diri, karena tidak ada hubungan yang pantas dirusak oleh orang ketiga. Aku tahu topik ini berat, tapi penting untuk dibicarakan. Semoga video ini bisa memberi pencerahan dan kekuatan. Kamu tidak sendiri, banyak yang berjuang menjaga hubungan. Dan pengetahuan ini bisa jadi tameng terbaikmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap jam 7 malam. Untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik. Dan sampai ketemu di video besok.